Oke, kita mulai ke pemantulan cahaya. Ya, misalkan di sini ada sebuah pemantul. Biasanya pemantul itu contohnya itu adalah cermin. Kemudian dari suatu pemantul ini kita buat sorotkan cahaya atau yang berwarna garis biru ini, yang sering kita sebut dengan cahaya datang, di mana cahaya datang ini menuju suatu titik gitu ya kan. Ya, ini kita sebut adalah titik datang atau titik pantulnya begitu ya. Ya, sinar datang menuju pemantul ini, kemudian sinarnya akan dipantulkan kembali oleh pemantul. Ya, ini berwarna garis merah ya. Ini disebut sinar pantul begitu. Kemudian antara pemantul ini kita tarik garis tegak lurus begitu. Ini disebut dengan garis normal. Oke. Dari sinar datang dengan garis normal ini membentuk sudut gitu kan. Ini disebut dengan sudut datang ya. Sedangkan garis normal dengan sinar pantul ini disebut dengan sudut pantul, di mana di hukum pemantulan cahaya atau hukum Snellius mengatakan bahwa sinar datang, sinar pantul, dan garis normal terletak pada satu bidang datar, yaitu bidang datarnya itu tadi adalah pemantulnya itu ya. Oke, kemudian yang kedua adalah besar sudut datang I sama dengan besar sudut pantul atau R. Jadi sudut I sama dengan sudut R begitu. Jadi kalau I-nya 30, maka R-nya juga 30 derajat seperti itu. Oke, ini sesuai dengan hukum pemantulan cahaya atau yang sering disebut adalah hukum Snellius. Jadi jangan bingung ya. Oke, di sini ada beberapa catatan, yaitu mengenai titik datang. Titik pantul adalah titik pada permukaan pemantul tempat di mana sinar jatuh dan dipantulkan. Kemudian ada garis normal, yaitu garis yang dibuat dari titik datang dan tegak lurus terhadap permukaan pantul. Lihat ya, dia berada di antara sinar datang dan sinar pantul. Kemudian kita bisa lihat di sini bahwa ada yang namanya sudut datang, yaitu sudut yang dibentuk antara sinar datang dan garis normal, yaitu I kalau digambar ya. Kemudian sinar datang ini membentuk sudut terhadap garis normal ya, bukan terhadap pemantulnya. Kemudian sudut pantul, sudut yang dibentuk antara sinar pantul dan garis normal. Oke, berikutnya adalah pemantulan cahaya pada cermin datar. Ya, di sini ada cermin datar, kita lihat. Sebelumnya apakah kalian melihat garis buram di belakang dari cermin datar? Ya, ini menandakan bahwa ini ada bagian dari belakang cermin ya. Oke, yang bagian kiri itu adalah depan cermin. Jadi yang sebelah kanan adalah bagian belakang, sebelah kiri adalah bagian depan cermin. Oke, melihat bagaimana pemantulan benda pada cermin datar. Jadi di depan cermin datar ini Miss buat sebuah penggaris ya, penggaris yang mana ada dua ujung, yaitu titik A dan titik B di depan cermin ya. Kita akan melihat bagaimana proses terbentuknya bayangan dari penggaris ini gitu ya. Jadi karena ada dua titik ujung ya, yaitu A dan B, maka kita akan membuat pemantulan cahayanya dengan ya, kita mulai dari titik A terlebih dahulu. Jadi kita mulai menggambar dua sinar datang dulu melalui titik A. Bebas ya melalui titik, yang penting melalui titik A. Jadi boleh ke sini, ke sini, ke sini juga boleh gitu kan. Yang penting dia melalui titik A. Sinar pertama itu seperti ini, maka sinar datangnya itu akan menuju suatu titik pada cermin datar yang biasanya kita sebut itu adalah titik datang atau titik pantul. Jadi dari titik datang ini kita buat garis yang tegak lurus, yang biasanya kita sebut dengan garis normal seperti itu ya. Kemudian kita ukur sudut datangnya, yaitu sudut antara sinar datang dan garis normal. Berapa derajat sudutnya ini kita bisa ukur menggunakan busur. Misalnya itu kita buat 20 derajat ya, maka sudut mempantulnya juga 20 derajat, karena sesuai dengan hukum Snellius bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul, I sama dengan R begitu. Jadi kita gambar garis sinar pantul yang
kita tarik dari titik pantulnya ini pasti ke arah yang sana ya. Logika kan, kalau sinar datangnya ke sini maka sinar pantulnya akan ke sini juga dengan besar sudut 20 derajat dari garis normal. Jadi gambar lagi ya sinar datang yang kedua. Sama caranya, pada sinar datang kita buat garis normal gitu ya. Lalu kita buat sudutnya, dimana sudut datang sama dengan sudut pantul. Berarti sinar pantulnya pasti ke sini lah ya. Oke, nah seperti ini. Dari dua sinar pantul ini kita buat perpanjangan sampai ada perpotongan. Ini berarti ya sinar pantul yang pertama dan sinar pantul kedua ini akan berpotongan. Logikanya ya, perpanjangan itu kan dia ke kanan bukan ke kiri. Kalau kita buat dia ke kiri maka tidak ada perpotongannya nanti. Jadinya yang ada tambah lebar sinarnya itu atau tambah jauh, sehingga tidak ada perpanjangannya. Tapi kita ketika kita perpanjang ke kanan ke daerah belakang cermin, kalau kalian perhatikan ini, kalian bisa menggaris perpanjangannya itu putus-putus ya. Jadi bisa kalian lihat ini adalah A aksennya atau titik dari bayangan dari si A. Ya, untuk yang B juga melakukan yang sama ya, seperti yang A tadi, buat garis sinar datangnya, kemudian garis normal, lalu buat sinar pantulnya dengan sudut yang sama. Kemudian sinar datang yang kedua pada titik B, lalu garis normal, lalu sinar pantulnya juga gitu kan dengan sudut yang sama juga begitu. Oke, ini kita tarik juga perpanjangannya seperti A tadi, berarti ke belakang cermin ya perpanjangan dari B itu. Maka kita tarik dengan garis putus, maka di perpotongannya itu adalah letak bayangan dari titik B itu tersebut gitu. Jadi kita sebut dia dengan B aksen. Jadi A aksen, B aksen ini kita tarik gambarnya, jadi membentuk inilah gambar dari penggaris AB tadi gitu dianya. Setelah dicerminkan terhadap cermin datar. Perhatikan ya gambar bayangan. Oke, bayangan dua cermin datar membentuk sudut tertentu. Contoh maksudnya itu ada dua cermin, yang mana dua cermin ini membentuk sudut. Kemudian ada benda gitu kan di depan cermin itu. Jadi berapa sih bayangan yang terbentuk ketika dua cermin tersebut membentuk sudut begitu. Perhatikan ini adalah sudut dari 90 derajat. Kalau kalian perhatikan dari atas gitu kan, ini membentuk yang namanya tegak lurus. Dimana tegak lurus 90 derajat ya. Ya, di sini ada benda. Terus berapa nih jumlah bayangannya gitu kan. Jadi kalian perhatikan coba ini. Ini tadi bentuknya 90 derajat. Kemudian ada titik C, ini adalah titik dari benda tersebut ya. Kemudian C ini menghasilkan yang namanya bayangan 1, bayangan 2 dan bayangan 3. Ada 3 bayangan yang terbentuk gitu dari cermin, dua cermin tersebut gitu kan. Oke. Perhatikan di sini bahwa ini secara teoritis juga kita bisa cari sebenarnya, yaitu dengan N sama dengan 360 derajat per alfa dikurang 1, dimana N jumlah bayangan dan alfa itu adalah sudut antara dua cermin datar tersebut. Contohnya tadi adalah 90 derajat. Oke, selanjutnya adalah mengenai sifat bayangan pada cermin datar. Yang pertama, bayangan bersifat maya atau semu, dimana bayangan berada di belakang cermin, hasil dari perpanjangan sinar-sinar pantul tersebut sehingga menghasilkan bayangan. Kedua adalah bayangan bersifat tegak. Oke, ini saat kita bercermin kita bisa melihat bahwa bayangan kita sama dengan posisi dari tubuh kita, itu menandakan bayangan bersifat tegak. Kemudian bayangan sama besar, ya saat kita berkaca begitu bercermin bentuk badan kita sama dengan bayangan kita kan, tidak mungkin jadi kurus. Kemudian sifat bayangan yang lain adalah jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Artinya itu kita bisa lihat ketika kita bercermin itu kita diam, maka bayangan kita diam. Ketika kita bergerak mundur, maka bayangan kita akan terlihat mundur juga. Tidak mungkin kan bayangan kita itu mendekati kita sendiri padahal kita posisinya mundur begitu. Kemudian sifat cermin datar lagi adalah bayangannya terbalik. Ya, saat kita bercermin, ketika kita mengangkat tangan kita, tangan kanan seandainya, maka bayangan kita akan mengangkat tangan kiri begitu. Ini menandakan bahwa bayangan tersebut terbalik begitu ya.
Oke, maka sifat cermin datar yaitu maya atau semu, tegak, sama besar, kemudian jarak benda sama dengan jarak bayangan, yang terakhir adalah kanan dan kiri terbalik. Oke, kita sudah bahas sifat bayangan. Semoga paham ya. Dah.